khusus untuk hari ini kita kedatangan tamu Bapak Dr. Insinyur Aksan Kawanda, ST MT IPM ASEAN Engineer, seorang pakar geotechnical ya atau geotechnical engineer yang sudah malang melintang di sektor konstruksi nasional maupun global. Jadi saya langsung menyapa Bapak Aksan Kawanda. Selamat datang Pak Aksan. Ya. Thank you. Ya, senang bisa melihat Bapak hadir di sesi podcast kita, dan tentunya banyak yang akan kita perbincangkan lah, diskusikan seputar ya pengalaman Bapak di sektor keteknik sipilan, spesifik pada sektor geoteknik ya. Nah, untuk lebih mengenal Bapak Aksan Kawanda ya, kalau saya pribadi saya suka panggil Pak Aksan itu sebagai Bro Aksan karena kita udah lama berinteraksi di dunia keinsinyuran ya, sektor engineering and construction. Aksan ini selain sebagai praktisi, akademisi, beliau juga seorang organisatoris. Beliau saat ini adalah ketua 3 Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia, dan di Badan Kejuruan Sipil PII ya, beliau diberi amanat sebagai wakil ketua 3 ya untuk periode ini. Pekerjaan tentunya beliau adalah ahli geoteknik. Saat ini bekerja di PT Geotek Evatama. Setahu saya ini perusahaan Pak Aksan sendiri ya. Jadi saya mengistilahkan kalau sudah punya perusahaan sendiri itu sudah berpindah kuadran. Jadi dari yang dibayar atau digaji sebagai karyawan, sekarang sebaliknya menggaji karyawan. Jadi tiap bulan itu pusing Pak ngurusin payroll Pak. Ya, karena karyawannya banyak gitu kan. Nah, kita juga ingin menyampaikan bahwa Bro Aksan ini pemegang rekor muri pengujian beban terbesar di Indonesia untuk jembatan lengkung LRT. Ini LRT Jabodebek atau LRT Jakarta, Pak? LRT Jakarta. LRT Jakarta. Jadi untuk proyek LRT Jakarta. Yang Kuningan. Yang di Kuningan itu ya, yang sempat viral juga di online sosial media ya. Nah, pertanyaan pertama ya, pembukaan buat Bro Aksan nih. Boleh nggak kita diceritakan sedikit mengenai perjalanan dan pengalaman Bapak di dunia geoteknik? Bagaimana perkembangan bidang ini selama Pak Aksan berkecimpung di dalamnya? Silakan Bro. Good. Thank you. Saya manggilnya itu Bro Habibie soalnya. Tapi kita panggil nama lah ya. Seumuran soalnya. Oke. Kalau misalnya ditanya kiprahnya atau bagaimana memulainya, sebenarnya sih sederhana sekali. Awalnya itu saya nggak kepikiran mau untuk berkecimpung di bidang geoteknik gitu ya. Cuma waktu awal, kemudian teman-teman itu pada ngomong, kita kekurangan ahli-ahli di bidang sipil, terutama geoteknik. Terus saya nanya, kok bisa? Padahal kita itu kan kalau ngomong di Indonesia gitu ya, hampir tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan di Indonesia. Pada masa itu ya, 2002. Dalam artian saya ngomong gini nih, di luar ada jembatan cable stay, Indonesia pun bisa. Jadi benar-benar itu kita karya anak bangsa itu mampu. Gitu. Kok bisa dibilang kekurangan? Kemudian coba untuk melihat, nah pada saat itu baru saya lihat bahwa memang ternyata di Indonesia semua bisa, tapi gapnya jauh. Nah, maka pada saat itu saya bertekad, menarik nih. Ini bisa untuk kita menjadi besar, tapi untuk ngajak teman-teman yang lain ikut besar. Gimana caranya? Nah, ternyata dengan salah satunya nih, memang kita berkecimpung di bidang geoteknik yang ceritanya pakarnya jarang gitu ya. Dan kemudian kita berusaha untuk sharing, berbagi terus-menerus. Nah, itu salah satu alasan dasar kenapa saya jadi geoteknik. Gitu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, melihat bahwa ternyata geoteknik ini semakin lama semakin menarik. Kenapa? Sejak 2005 kemudian ternyata arah dasarnya pemerintah kita waktu itu pembangunan. Bangun terus infrastruktur.
Nah, padahal infrastruktur ini kan banyak sekali kan. Sejak 2005 itu kan ada PLTU. Iya. Waktu itu ceritanya mau membangun 100.000 megawatt gitu ya. Kemudian membangun itu 1.000 tower rumah susun. Terus mau membangun itu tol menghubungkan Jawa, Sumatera, Kalimantan gitu. Dengan adanya seperti itu kemudian mikir. Benar. Memang diperlukan geoteknik. Kenapa? Infrastruktur itu kan memang butuh untuk didirikan di atas tanah. Iya. Nah, yang memahami itu secara dalam tapi mampu untuk menerapkannya sederhana, itu tidak banyak. Nggak banyak ya. Nah, yang kayak begitu itu yang kemudian ngomong, ayolah kita coba untuk berpartisipasi gimana caranya nih anak bangsa kita semua gitu ya yang terlibat di dalamnya itu bisa untuk membangun bangsa ini bersama-sama. Nah, wadahnya salah satunya tentu saja di asosiasi dan juga membangkitkan kompetensi keinsinyuran kita. Nah, kurang lebih begitu. Ya. Menarik bro ya. Disiplin geoteknik ini menurut saya disiplin yang unik ya. Among ada civil engineering disciplines lah. Kalau kita lihat ada disiplin transportasi, ada disiplin struktur, manajemen proyek. Itu kan kelihatan ya, apa yang kita analisa, apa yang kita assess itu kelihatan. Tapi berbicara geoteknik kita berbicara subsurface ya. Sesuatu yang tidak kelihatan gitu. Jadi butuh yang namanya expert judgment gitu dari seorang geotechnical engineer. Nah, ini pertanyaannya. Biasanya tantangan atau masalah utama apa yang sering ditemukan dalam proyek-proyek geoteknik, baik yang di lokasi-lokasi terpencil maupun di kota-kota besar gitu. Kalau bicara mengenai dia itu di subsurface gitu ya, ada anekdot sebenarnya yang menarik soal kita orang geoteknik gitu ya. Anekdotnya itu ngomong gini nih. Biasanya orang geoteknik itu humble, sederhana. Apa aja yang kami kerjakan tidak pernah kelihatan. Jadi kalau misalnya kita bangun, ada jembatan bagus, tidak pernah ada yang nanya itu fondasinya siapa. Yang orang lihat itu, jembatannya keren. Ada gedungnya bagus, semua orang lihat gedungnya bagus. Tidak ada yang melihat itu fondasinya gimana. Jalannya menyambung dari timur ke barat, dari selatan ke utara. Nggak ada yang nanya fondasinya. Selalu yang ditanya itu yang bangunnya siapa. Gitu ya. Padahal justru terutama kalau kita ngomong infrastruktur gitu ya, justru tantangan terberatnya itu adalah tanahnya. Kayak misalnya tantangan terbesar gitu ya, kalau infrastruktur gitu. Di semua daerah kami harus tahu itu tanah spesifiknya. Begitu masuk misalnya waktu melakukan pembangunan jalan lintas Sumatera, jalan tol Sumatera gitu ya. Di daerah tertentu itu kita ketemu tanah lunak semua. Alat berat aja ambles. Gitu. Sementara kalau pindah ke daerah jalur baratnya, itu ketemunya pasir semua. Jadi tantangan mengenai tanah itu begitu unik dan kami harus bekerja gitu ya, memahami jenis-jenis tanah yang berbeda dari setiap daerah. Setiap daerah tadi. Itu kalau cerita infrastruktur. Menyeluruh kan? Bisa dari ujung Jawa, ujung barat Jawa ke ujung timur. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita masuk ke satu daerah, misalnya nih, Jakarta lah, kita ambil Jakarta gitu ya. Di Jakarta sendiri itu seperti apa? Itu juga macam-macam. Macam-macam juga. Karena Jakarta Utara akan beda, Jakarta Selatan beda, Timur beda, Barat beda. Nah, tapi tantangan yang paling unik di Indonesia, satu. Kebanyakan teman-teman konstruksi ini, ceritanya yang expert pun, mereka suka bekerja itu bukan dengan data, pakai perasaan. Sering sekali dapat telepon begini, bro. Halo, Bu Aksan, gue ada proyek nih. Mau lokasinya di mana? Lokasinya Jakarta Utara. Kira-kira fondasinya apa ya? Datanya ada. Dia nggak usah lah. Biasanya aja. Nah, kayak begitu itu kita bingung. Yang biasanya itu seperti apa? Kan bangunannya itu mau 40 lantai, 4 lantai,
atau mau bikin jembatan atau jalan kan beda. Mau fondasinya apa. Jadi tidak ada yang biasanya. Tapi karena kebiasaan untuk nanya, biasanya aja bro. Nah, itu unik. Dan sering sekali kita temui sih. Jadi tantangan terbesar menurut saya adalah bekerja dengan data. Oke, menarik nih Pak. Di kuncinya geotechnical engineer bekerja dengan data. Nah, ini saya ada pengalaman sedikit nih, Bro Aksan. Saya ada pekerjaan studi kelayakan di satu provinsi gitu. Nah, kita mau bangun power plant. Pada saat kita menyelenggarakan studi kelayakan tadi, kita sudah menyampaikan ke klien bahwa ini harus ada dedicated soil investigation untuk lokasi pembangunan power plant. Kemudian kliennya mengatakan, bisa nggak kita tidak perlu melakukan soil investigation di daerah itu. Nanti kita akan ngambil ya data geoteknik dari lokasi yang tidak terlalu jauh dari rencana pembangunan pembangkit listrik. Itu dari perspektif geotechnical engineer seperti apa, Bro Aksan? Boleh jelaskan sedikit? Nah, ini sebenarnya hal yang yaitu yang saya bilang tadi, kebiasaan. Kebiasaannya. Maunya itu murah, padahal yang dibangun bukan barang murahan. Kan beda banget tuh. Jadi mau membangun satu power plant kemudian mengeluarkan data seperti itu, padahal ini barang murah. Data tanah itu barang murah, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ditanya, bisa enggak untuk kita pakai data yang agak di sana aja gitu ya, atau data yang zaman dulu gitu, boleh enggak seperti itu? Jawabannya enggak boleh, Bos. Kenapa enggak boleh? Sederhana. Di dalam sipil, kan kita ngomong nih, kalau sipil itu kan ada sipil tanah, kemudian ada struktur, ada air, kayu, beton, baja, whatever itu gitu ya. Semuanya boleh saya pesan. Tapi tanah enggak bisa dipesan. Iya. Betul. Kalau beton kan kita bisa pesan. Saya mau kekuatan tertentu, FC prime-nya 30 MPa. Silahkan pesan, jadi. Bajanya saya mau FY-nya 420, silahkan pesan, jadi. Betul. Tapi kalau tanah, kita nggak bisa ngomong gini nih. Saya mau tanahnya itu bagus 30 meter ya, besok jadi nih. Nggak bisa. Tanah itu kan kita dikasih sama yang di atas. Nah, jadi kita harus lakukan penyelidikan. Baru kemudian kita menentukan, ini nih penyelidikan tanahnya seperti ini, datanya seperti ini. Baru kita analisa, lakukan pendekatan. Jadi kalau diawali dengan tanpa data, siap-siap. Pasti akan ada hal-hal yang temuan-temuan yang nanti ngagetin. Kalau dia dapat datanya itu lebih bagus, tetap nggak bagus loh. Dalam artian begini, dapat data terlalu bagus, maka dia desain terlalu bagus kan? Iya. Gitu. Pada saat dilakukan, tiba-tiba itu tidak bagus, boros. Tiba-tiba lebih bagus pun berlebihan desainnya. Jadi dua-duanya tidak baik. Jadi kalau mau efisien, data harus ada. Tidak boleh. Itu hal yang tidak ditawar. Dan sebenarnya sederhana. Karena itu sebenarnya sudah diatur di dalam SNI kita. Jadi kita juga punya ada standar untuk melakukan itu. Ada SNI 8460 2017. Itu diatur jumlahnya berapa, kedalamannya berapa. JOS ada di dalamnya. Tinggal mau atau tidak. Dan menghindari kebiasaan-kebiasaan. Bro, lu kan udah tahu lah lokasinya ini gimana. Nggak bisa. Kita nggak bisa nujum yang seperti itu. Siap bro ya. Ini buat teman-teman insinyur sipil ya. Jadi ini pengambilan data geoteknik itu nggak bisa ini ya, harus dilakukan. Ya, nggak bisa tidak. Nggak bisa hanya ngambil data setempat ya, nggak jauh-jauh dari lokasi. Itu harus ada dedicated geotechnical investigation. Ini kan sering terjadi juga perdebatan kapan dia cukup uji sondir dan kapan dia harus ngambil data tanah, harus diboring gitu. Nah, itu perbedaannya seperti apa sih? Ini hal yang menarik nih. Ini hal menarik nih. Jadi kalau kita bicara standar gitu ya. Jadi kalau kita bicara standar, di standar itu memang nggak ngomong. Dia cuma ngomong itu ada jumlahnya, ada kedalamannya. Tapi dia nggak ngomong
yang mana kapan harus sondir, Iya. kapan harus SPT. Iya. Nggak ada hubungan itu. Kenapa nggak ngomong begitu standar kita? Karena standar kita berlaku nasional. Oke. Jadi kita ngomong begini nih. Kalau sondir, sifatnya itu kan dia tekan sampai ketemu tanah keras. Iya. Nah, kalau kita ngomong wajib sondir, Iya. terus kita pergi ke Indonesia Timur, setengah meter sudah batu. Iya. Dia mau tusuk sondirnya, Iya. nggak bakal ketemu datanya. Maka untuk Indonesia Timur Iya. atau tanah yang berbatu, berpasir, itu yang cocok apa? Boring dan SPT. Boring, SPT. Nah, kalau tanah yang kayak misalnya kita di Kaltim, 60 meter nggak ada tanah kerasnya. Terus mau disondir, baru mau diboring gitu ya, sorry. Baru dimasukkan alatnya, ambles sendiri. Nggak usah dipukul. Maka pada saat itu kita butuh data sondir. Jadi penggunaan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan daerah. Tidak bisa serta-merta itu kemudian, apalagi kalau pakai copy paste gitu ya, wah celaka udah. Nanti dia pokoknya akan ngomong, pokoknya 3 sondir, 10 boring. Dasarnya apa? Proyek sebelah begitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita udah harus tahu kondisi lokalnya itu seperti apa untuk menentukan hal seperti itu. Gitu. Oke. Kita ya banyak belajar ya dari Bro Aksan terkait penggunaan sondir dan boring tadi. Jadi memang di standar nggak menyebutkan. Ini sangat tergantung sebenarnya pada expert judgment dari geotechnical engineer-nya dalam penentuan term of reference, penentuan spesifikasi untuk soil investigation-nya. Makanya sejak awal ceritanya memang diperlukan tenaga ahli sudah terlibat sejak awal. Makanya kan mestinya kita berperan gitu kan. Keinsinyuran ini berperan sejak awal. Bukan sudah berjalan baru kemudian cari ahlinya gitu. Setuju. Dalam konstruksi itu kan seringkali ada masalah yang berkaitan dengan bidang keteknisipilan lainnya, seperti struktur atau hidrologi. Nah, bagaimana Bapak berkoordinasi dengan disiplin lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Ini menarik ya. Dalam artian begini, tentu Pak Habibie sering dengar lah bahwa gua ahli gitu ya. Banyak yang ngomong begitu, gua ahli. Tapi kalau misalnya kita ngomong masalah konstruksi, saya tidak setuju. Kita punya keahlian di satu bidang, tapi begitu kita masuk ke dalam satu proyek, kita tidak boleh untuk ngomong itu saya yang paling ahli, enggak. Justru begitu kita masuk ke dalam satu proyek, kita harus kosong. Kosong dalam artian itu siap untuk kolaborasi. Kolaborasi ini kan penting nih. Membangun satu proyek, mari kita anggap jembatan lah. Bukan cuma orang geotek yang diperlukan. Atau bukan cuma struktur yang paling tahu. Enggak. Kita juga perlu itu apa? Air. Jembatan kan melewati air. Pada umumnya gitu kan. Air. Terus butuh apa lagi? Morfologi sungai. Butuh apa lagi? Cakupan. Area cakupan. Hujan itu seperti apa? Naik turunnya air itu seperti apa? Nah, semua tim ini itu perlu untuk kolaborasi. Nah, kalau ini kolaborasi, jadi kalau saya ditanya, apa hubungannya nih antara kita semua? Oh, erat sekali, Bos. Kita harus bisa untuk komunikasi, koordinasi dengan tim ahli lain, hidrologi, struktur. Kita saling memberi masukan. Makanya tidak ada ceritanya itu bahwa bidang gua yang paling jago. Tidak ada. Yang ada itu adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi baru tercipta proyek yang tuntas. Betul. Untuk kepentingan proyek kan, bukan untuk kepentingan kita ngomong saya nih yang paling ini mau untuk kelihatan gitu ya. Tidak perlu. Yang kita mau kelihatan itu adalah proyeknya. Tim kita. Kesipilan kita. Artinya kalau proyeknya sukses bukan hanya karena satu individu. Tentu. Tentunya kan. Tentu. Karena di sini banyak multidisciplinary of civil engineering. Setiap disiplin itu ada timnya dan kita bekerja sebagai satu kesatuan, sebagai teamwork yang
solid ya.